Saya Happy. Saya Easter. Happy Easter Voltagers. Aku punya game yang seru banget, asik banget. Tunggu dulu Kak. Kita ibadah dulu aja gimana? Oh iya sih, kita berdoa dulu ya kalau gitu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa ibadah online bersama-sama Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya kami bisa menerima isi hati-Mu Tuhan dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. So, stay tune sampai akhir ibadah ya. Enjoy the service. Bang
action nih. Kiri, kanan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya dan amin. 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 Ya dan amin.
how sweet the sound I shaped a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, and I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. You are great. Great is our God indeed. Yes, you are. Ooh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh besar Tuhan bagi kami. Berikan kami berkenan Tuhan dalam hadirat-Mu. Persembahan kami Tuhan adalah hidup kami Bapa dan penyembahan ini Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan
sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
pandangmu. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Nyanyikan lebih tinggi lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Tuh jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami ingin taat dan setia dalam-Mu Bapa. Bawa kami lebih tinggi lagi Tuhan untuk dapat mengenal Engkau Yesus. The less of me and more of you God. Biarkan kami yang berkurang, Kau semakin bertambah Bapa. Berikan kami kekuatan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami sukacita, damai sejahtera di hati kami. Agar kami bisa mendengarkan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan pada kami masing-masing Bapa. Tidak terkecuali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hello Voltagers, wah seneng banget nih awal bulan April ini kita ketemu sama-sama. Hari ini kita mau yuk tahu isi hatinya Tuhan tentang lost and found. Bukan barang, tapi hidup setiap kita ini. Kak Esra itu dulu sebelum kelas 4 SD sempat itu dari TK, Kak Esra udah Kristen, keluarganya Kak Esra udah Kristen juga. Tapi dari TK sampai kelas 3 Kak Esra itu ya kalau ke gereja itu cuman Paskah sama Natal. Cuman Paskah sama Natal. Terus pas kelas 4 gitu Kak Esra tuh sempat diajak sama omnya Kak Esra, angkalnya Kak Esra itu ke gereja. Secara rutin. Kak Esra pertama bingung, apa sih ini ibadah? Apa sih ini angkat tangan nyembah puji Tuhan? Kak Esra tuh bingung karena Kak Esra cuman biasanya mindsetnya Kak Esra kalau ke gereja itu cuman pulang dapat kue. Iya dulu itu kalau Kak Esra ke gereja pokoknya habis ini pulang dapat kue, dapat snack. Tapi ini tiap minggu Kak Esra diajak sama omnya Kak Esra itu ke gereja untuk beribadah. Padahal Kak Esra ini dari kecil sudah Kristen, keluarganya Kak Esra sudah Kristen. Tapi ternyata setelah Kak Esra lama ke gereja rutin, Kak Esra itu pelayanan akhirnya sampai sekarang, Kak Esra benar-benar ngerti yang namanya hati Tuhan buat setiap kita itu gimana. Ini Kak Esra sudah Kristen dari kecil nih. Ada satu ketika Kak Esra itu ingat banget ada satu KKR Eagle Teens dulu. Ini kan Eagle Kids, ini dulu itu ada Eagle Teens. Kak Esra itu entah kenapa di belakang, Kak Esra duduk belakang kan, Kak Esra belum seberapa ada temen itu. Kak Esra duduk belakang, Kak Esra itu ingat yang khotbah Pastor Philip. Kak Esra tuh nangis di jamaah Tuhan kayak kerasa itu dipeluk. Kak Esra tuh nangis nunduk gitu kan ya. Terus Kak Esra ngerasa dipeluk. Di situ Kak Esra ngerasa kayak udah lama dicariin. Dicari. Terus ditemuin sama Tuhan itu dipeluk. Kak Esra itu baru pertama kali nangis di gereja itu saya ingat Kak Esra cuma itu aja.
kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu yang Kak Esra dari kecil udah Kristen. Udah tahu tentang Tuhan. Tapi hatinya Tuhan itu juga buat setiap kita, setiap teman-teman kita, setiap keluarga kita yang belum percaya sama Tuhan. Jauh dari Tuhan itu amat sangat tidak enak. Hampa. Kalau kalian mungkin galau. Apa-apa itu rasa kosong, apa-apa itu kayak clueless, apa-apa itu kayak ya biasa aja lah. Hidup ini terasa gak ada gregetnya, gak ada gairahnya. Kalau ada Tuhan di hidupmu, hidupmu tidak akan pernah biasa-biasa aja. Apa sih yang hilang? Apa sih yang di dalam hati kita atau hidup kita itu gak ada kalau kita itu belum kenal Tuhan, belum merasakan kasihnya Tuhan? Kak, temanku gak percaya Tuhan, keluarganya diberkati Kak. Temanku itu juga belum percaya Tuhan, agamanya beda, dia hidupnya oke-oke aja Kak. Bahkan keluarganya, papa mamanya sukses Kak. Iya. Tapi ingat satu hal ini. Sukses, pencapaian yang di dunia ini, itu gak akan pernah bisa dibawa selama-lamanya. Setelah kita hidup ini, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita hidup itu sama Tuhan. Apa pencapaian teman-temanmu yang belum percaya Tuhan? Apa sih yang menurut kalian, hidup teman-teman kalian itu enak dan walaupun belum percaya Tuhan ya, itu hidupnya itu enak. Apa sih? Uang banyak, mainan, kalau cash, kalau main Mobile Legends atau COD itu ada terus. Pingin apa dapat, itu semua itu manusia bisa kasih. Tapi keselamatan jiwa kita itu cuma ada pada Tuhan. Dan selama ini Tuhan Yesus itu nyari kita semua. Kalau kalian dengar Kak Esra ngomong ini, Tuhan Yesus itu sayang kalian. Kalau kalian baru pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus dari Kak Esra ini, Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Tuhan Yesus nyari kalian. Kayak Kak Esra dulu, TK sampai kelas 3, kelas 4. Kak Esra kalau ke gereja ya cuman Natal, Paskah. Ada satu momen, Kak Esra duduk di belakang ibadah, KKR gitu. Kak Esra tiba-tiba nangis, kayak dipeluk. Dan Kak Esra itu baru ngerasa, Kak Esra itu sama ini dicariin. Ada satu cerita di Alkitab. Ada perumpamaan Tuhan Yesus ngomong soal anak bungsu dan anak sulung. Bapaknya ini ngasih harta rata gitu ya sama anak bungsu sama anak sulungnya. Si anak pertama ini sudah dapat harta tetap stay di rumah. Tapi anak bungsunya ini pergi habis-habiskan uang. Uangnya dihabisin buat beli hal yang gak penting, buat berpesta pora di kota yang lain. Jadi uang warisan itu dihabis-habisin sampai habis, akhirnya dia nggak ada uang, ditinggal teman-teman, ditinggal orang-orang yang ikut pesta sama dia. Akhirnya dia harus bekerja sampai ada satu titik itu ya, dia nggak bisa makan. Dan dia ngomong kayak gini, enak hidup jadi pegawainya papaku ya. Kalau makan aja pasti berkecukupan. Ini pegawainya papanya. Aku di sini kerja, makan aja susah. Akhirnya dia memutuskan kembali. Kira-kira kalau Kak Esra baca lagi ya ini ayat, ini anak jengkelin banget ya. Uangnya habis, balik ke papanya. Pas dapat uang gak inget papa atau keluarganya. Kak Esra udah sering banget baca ini, tapi kali ini Kak Esra pas baca apa yang dilakukan papanya, Kak Esra tuh bayangin Tuhan kalau nyariin kita terus nemuin kita. Kita buka ya di Lukas ya. Di Lukas 15 ayat yang ke
22. Ini anaknya sudah balik nih. Terus ini tindakan ayahnya. Tetapi Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tambah disambut sama ayahnya. Dia nggak tanya tuh. Dia peluk anaknya. Dia ngomong sama pegawai-pegawainya, sama hamba-hambanya. Kasih anakku ini pakaian yang terbaik, cincin, sepatu. Itu lembu yang terbaik itu disembeli, ayo kita makan sama-sama. Ini perumpamaan itu menggambarkan hatinya Tuhan buat setiap kita yang even baru pertama kali dengar tentang Tuhan. Atau sudah sering dengar tapi tidak mau percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu gak rugi guys. Kita itu untung besar. Saya ulang ya. Percaya sama Tuhan itu gak rugi. Untung besar kita itu. Dan selama ini Dia itu nunggu kita, mencari kita. Dia itu sangat sayang sama kita. Yuk. Kalau kalian dengar pesan ini, datangin ke Tuhan yuk, habis ini. Nanti Kak tuntun ya. Ini buat orang yang sudah dengar tentang Tuhan tapi belum percaya. Tapi Tuhan juga nyari satu orang lagi juga. Yang tipe orang yang kayak gini. Yang tipe kayak anak sulung. Yang ada di rumah bapaknya. Yang sudah sering mendengar, sudah sering mengalami. Tapi dalam hatinya itu curiga sama bapaknya. Kadang ya, kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa sih keluargaku gak enak? Kenapa sih aku itu gak bisa punya ini, punya itu? Kenapa sih aku hidup gak bisa sebebas dan seenak teman-temanku? Udah dalam rumah Tuhan. Udah percaya Tuhan. Udah rasanya itu mengecap kebaikannya Tuhan. Tapi tetap curiga sama Bapa. Ini tipe anak sulung. Yang tadi anak bungsu menghilang. Ini anak sulung sudah di dalam rumahnya. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Lukas 15 ayatnya yang ayatnya ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau kita lihat cerita ini, ya benar sih gak adil menurut anak sulungnya. Tapi tahu gak kalian, adil itu yang pas, yang sesuai. Seharusnya anak sulung itu ya ikut menyambut adiknya nih yang baru datang sama ayahnya. Bukan tambah pergi. Anak sulung ini tipe anak yang sudah lama di gereja. Dari kecil percaya Tuhan, tapi hatinya itu gak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Itu poinnya, tidak sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Tuhan itu juga cari kalian. Loh Kak, aku ke gereja Kak, aku kasih persembahan Kak, aku CG Kak. Tapi Tuhan itu minta hidupmu dan hatimu untuk sungguh-sungguh sama Dia. Jaga hati. Hati ini gak kelihatan, siapa yang tahu.
Tuhan itu cari hatimu. Tuhan itu minta hatimu. Kalau kalian merasa, Kak, aku kok ngerasa juga kayak tipe anak sulung ya. Aku voltagers, Kak. Semua games-games yang ada di voltage online itu aku ikut, Kak, main, Kak. Jangan sampai kehilangan hati Bapa di rumahnya ya. Cari yang sejati, minta yang sejati. Tuhan Yesus tuh sayang sama kalian. Jangan curiga, jangan iri, jangan mempertanyakan hal-hal yang gak penting. Percaya saja, Tuhan Yesus itu mengasihimu. Tuhan Yesus itu mengasihimu. Kalau kalian baru pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya itu ada buat kalian. Kalau kalian sudah lama di gereja ini, udah lama percaya Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Jangan ragu-ragu. Percaya Tuhan itu gak akan pernah rugi. Kita itu untung besar. Taruh kedua tanganmu di dada kayak gini. Taruh kedua tanganmu. Shikara bayara bara bara bara. Shikara bayara bara. Ramayara bara 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 bara. Shikara nana bayara bara 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 bara. Shikiri di. Ramayara bara 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 bara. Shikara. Oh. Shikara bayara bara bara. Yes. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. From the Bible tells me so. Yang tahu lagu ini, taruh kedua tanganmu lalu nyanyikan lagu ini ya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. From the Bible tells me so. Yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tuh nyari kita semua. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Kalau kalian belum pernah baca tentang Tuhan di Alkitab, baca mulai sekarang ya. Kasra mau doain ini buat setiap teman-teman voltagers yang, Kak, aku baru pertama kali dengar tentang Yesus, tentang kasihnya Tuhan. Ikuti doanya Kak Esra ya. Taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan Yesus, ini aku. Mulai hari ini, aku percaya Engkau menebus aku, menebus hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh untuk-Mu. Mengasihi-Mu, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara-saudara, keluargaku Tuhan, sesamaku Tuhan. Thank you sudah mengasihi aku dulu. Mulai hari ini Tuhan, ini hidupku. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah juru selamatku. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Bapakku. Di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, yang Tuhan cariin juga nih. Tapi mulai hari ini, mau kayak restart lagi hubungannya sama Tuhan. Mau sungguh-sungguh lagi baca Alkitab tiap hari saat teduh. Kayak sampai hari ini tuh tetap baca Alkitab, tetap saat teduh. Kelihatannya itu
nggak kayak kalau kita makan kan fisik tambah besar. Kalau kita baca firman, kalau kita doa sama Tuhan tiap hari, roh kita itu tambah kuat. Kalau ada masalah nggak gampang galau, nggak gampang cari teman tapi cari Tuhan dulu. Baca Alkitab tiap hari, ikut ibadah sungguh-sungguh. Kalau berdiri. Kalau nyembah Tuhan angkat tangan, nggak usah malu. Namanya juga ibadah sama Tuhan, antara kita sama Tuhan. Walaupun kalian nggak bisa rame-rame masih sendiri-sendiri. Yang namanya ibadah, yang namanya bait Allah itu kita sama Tuhan. Restart lagi ya. Tuhan cariin kalian. Tuhan Yesus sayang kalian. Selama kita masih hidup sampai selama-lamanya, kasihnya itu tidak pernah berkesudahan buat kita. Tuhan Yesus sayang kamu. Taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan Yesus, kami gak mau kehilangan hatimu. Kami gak mau hidup biasa-biasa aja walaupun sudah percaya, udah dengar firman-Mu, udah sering ngerasain hadirat-Mu Tuhan. Hari ini aku mau restart lagi Tuhan hubungan kami Tuhan, hubunganku dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan, semakin lama itu semakin cinta Engkau, semakin mengasihi-Mu, bukan tambah jauh, bukan tambah terbiasa, tapi semakin merindukan, semakin haus. Tuhan, kalau selama ini kami cuma mendengar, mengalami, hari ini Tuhan, kami mau step berikutnya, lebih sungguh-sungguh dan pakai kami Tuhan Yesus. Sejak muda, sejak kecil Tuhan Yesus, kami gak mau kehilangan hadirat-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Ikut campur selalu Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan merasakan kasih-Mu itu setiap hari, setiap waktu dan tidak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau kembali Tuhan. Kami gak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Thank you Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami gak mau jadi anak sulung, kami juga gak mau jadi anak bungsu yang salah. Kami mau jadi anak-Mu yang hidupnya itu sungguh-sungguh untuk Engkau Tuhan Yesus. Sekarang ini Tuhan, kami mau komitmen Tuhan. Sampai kapanpun hidup kami ini untuk-Mu Tuhan Yesus. Thank you atas kasih-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik Voltagers dari Tuhan Yesus. Kasih karunia, hikmat, pengertian akan segala sesuatunya, sukacitanya. Dan satu hal lagi yang paling penting, hubungan dengan Allah Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus yang tidak akan pernah putus sampai selama-lamanya. Engkau dikasihi, engkau diterima. Jangan lari. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Terimalah berkat ini, kami mengasihi-Mu Tuhan. Thank you atas hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. God bless you. Nah, now it's a fun time. Aku punya game nih. Cara mainnya gampang banget. Nanti Kak Elis dan Kak Kay akan menyebutkan ayat, tapi nanti ada kata-katanya yang hilang nih. Nah, tugas kalian harus ngelengkapin kata-kata dari ayat tersebut. Nah, Voltagers bisa ikut juga dengan scan barcode di sini atau klik link di bawah sini. Oke, langsung soal pertama ya. Let's play. Soal pertama. Mulanya Allah, langit dan bumi. Soal kedua. Tuhan adalah takkan aku. Oke, soal ketiga. Allah itu kita tempat dan kekuatan sebagai penolong dalam sangat Soal keempat. Firman-Mu itu bagi kakiku dan bagi Nah, soal terakhir. Soal kelima. Akan Tuhan adalah pengetahuan orang bodoh menghina dan Nah,
Voltagers pasti tahu semua nih, terlalu gampang. Iya dong, Voltagers apa sih yang nggak tahu? Nah, tapi kita sudah mau selesai nih Kak. Ya, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita masih ketemu di JG dan online service minggu depan. So, Asik. see you next week and God bless you.